Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Suroso aja. Suroso aja ya kalau nggak salah ingat ya. Ya memang Suroso aja. Mas Suroso ini punya burung yang dari segi fenotip dan dari segi sifat kayaknya udah sesuai selera ya, sesuai keinginan Mas Suroso aja. Dan mungkin teman-teman juga punya yang demikian, tapi badannya kecil kata Mas Suroso. Dan Mas Suroso ini ingin ternak burung itu ya. Jadi sebaiknya diberi jodoh yang seperti apa agar fenotipnya seperti bapaknya atau seperti yang Mas Suroso inginkan, tapi untuk badannya besar, karena burung itu yang untuk calon ternaknya itu kecil tapi sudah sesuai keinginan. Coba Mas Suroso dan juga teman-teman kalau punya burung yang pegangannya kecil atau burung kecil begitulah, tapi sudah sesuai keinginan, baik dari pegangan, bulu, kemudian paruh, rambunan, tapi ternyata burungnya kecil, itu sebenarnya mungkin ya Mas Suroso atau teman-teman sekalian yang punya burung begitu, mungkin waktu kecil dia kecentret. Karena yang saya temukan di dalam permainan ini, baik saya cari di pasar maupun di ternakan saya sendiri, rata-rata itu sedang besar gitu ya. Kalau burung kecil itu jarang sekali saya temukan, kecuali kalau di ternakan saya sendiri itu pas ada burung yang kecentret waktu kecil, kemudian ternyata dia jantan ya. Kondisinya begitulah, burungnya kecil. Saya punya satu warnanya perumpung, itu dulu waktu kecil indukannya hilang kalau nggak salah, jadi dia cuma diloloh satu saja, diloloh oleh ibunya saja ya, atau betina, induk betinanya. Induk jantannya itu waktu itu mungkin mati ketabrak motor atau bagaimana saya lupa, kemudian yang lolos cuma indukan betinanya. Dan mungkin karena nggak ada teman ngelolohnya, jadi dia jarang sekali ngelolah anaknya. Justru yang ngelolah nanti indukan lain, dan indukan lain itu pun tidak seperti indukan aslinya. Biasanya dia ngelolohnya kalau mungkin anak-anaknya sendiri sudah kenyang, baru dia loloh itu karena masih ada sisa di tembolok, itu kemungkinan besar. Kemudian saat pertumbuhannya saya lihat, aduh ini mau mati, tapi dia bertahan hidup sampai akhirnya besar. Sudah besar itu dia juga kurang apa ya, pertumbuhannya kurang bagus lah. Kemudian saya biarkan saja karena saya kasihan, kalau mau saya potong juga nggak tega, jadi saya diamkan. Akhirnya dia tumbuh dewasa, ternyata dia jantan. Kemudian saya pegang, aduh sayang sekali ini burungnya kecil. Nah, kalau menemukan burung yang begitu, yang kecil tapi sesuai selera kita, sesuai kemauan kita, sifatnya di lapangan saat kita latih juga bagus, ingin ingin meranak lah istilahnya, ingin membreeding, ingin ternak dari indukan utama itu, coba carikan betina yang setipe aja Mas, artinya jenis pegangannya yang sama, bulu juga sama, tapi yang badannya besar atau sedang pun nggak masalah. Karena nanti kalau dia sudah jodoh kemudian nelur, kalau dia piek telurannya pertama dibuang. Ini kalau yang indukan betinanya masih piek, dibuang aja yang teluran pertama, kedua dibuang, ketiga lihat kalau udah halus telurnya, nah itu baru ditetaskan. Kemudian saat perawatan dia meloloh, itu usahakan
indukan jantan dan indukan betinanya itu selalu full makanannya. Jangan sampai dia telat, ataupun jangan sampai terbengkelai sampai satu hari nggak makan misalnya, nanti dia malah anakannya itu cundingen, kalau orang Jawa bilang. Cundingan itu ya kecentet itu nanti mempengaruhi kesehatan dia. Bahkan kalau sudah terlanjur kecentet nanti ya begitu terus. Jadi dari sebelum menetas kira-kira kurang 3 hari itu, kalau saya biasanya saya kasih makanan yang bergizi ya, seperti pur, kemudian kacang hijau, pokoknya yang kecil-kecil gitu. Jangan pakai jagung besar dulu, karena biasanya saat dia telurnya mau menetas, dia akan membentuk susu tembolok dulu. Jadi makanannya dia mencari yang kecil-kecil, yang pecahannya kecil-kecil, ataupun yang bentuknya bijian kecil. Biasanya itu saya perhatikan kalau saya kasih jagung besar dia nggak mau, dia malah cari yang kecil-kecil. Seperti jagung yang untuk player itu biasanya karena saya nggak punya, misalnya saya kasih sedikit, kemudian saya carikan pur, kasih makan pur, atau kalau ada beras, kalau ada nasi dingin itu malah saya kasihkan sekalian supaya supaya nanti lunak, gampang terbentuk susu temboloknya. Itu kalau nasi dicampur pakai pur sedikit sama bekatul. Nah, ini bekatul ini juga bagus sebenarnya untuk pertumbuhan cepat besar, teman-teman. Atau pakai pur itu juga cepat besar. Tapi jangan yang pur jenis istilahnya pur apa itu ya. Saya biasanya pakai pur yang sekelas 511 apa 911 ya. Pokoknya pur pertumbuhan gitu. Jangan yang katanya bikin panas itu pur apa itu istilahnya itu. Jadi pakainya 511 itu sekitar seminggu sampai 2 minggu itu biasanya saya pakai millet, kacang hijau, atau makanan kutut itu kalau yang sudah jadi ya, itu saya berikan, saya tambah pur, nanti di pertumbuhannya bagus, di bulunya juga bagus. Biasanya ada perbaikan bulu, misalnya indukannya bulunya sementara agak kurang kering, dikasih itu nanti tambah halus, tambah kering. Jadi itu semacam perbaikan keturunannya gitu ya. Itu Mas Suroso aja dan juga teman-teman, saat kita memberi makanan pada indukan yang loloh itu sebaiknya yang bagus-bagus, artinya yang kandungan proteinnya tinggi, lemaknya ada, mineralnya ada, sehingga tercukupilah kebutuhan dia untuk memberikan makanan anaknya untuk pertumbuhan. Jadi cari yang ini ya Mas ya, yang setipe aja. Kalau ingin nanti anak-anaknya seperti bapaknya, cari yang setipe supaya tidak meleset jauh. Anak-anaknya tidak meleset, misalnya agak panjang atau agak pendek atau apa. Kalau yang pengen ini ya cari yang fenotipnya setipe, supaya nanti di anak-anaknya juga keluarnya begitu. Karena untuk ternak itu nggak pasti hasilnya. Saya punya burung yang pegangannya, yang jantannya pegangannya penuh, terus yang betinanya pegangannya agak habis, dengan harapan nanti banyak yang ikut anaknya banyak yang ikut indukan betinanya. Ternyata justru yang ikut indukan betinanya kebanyakan malah yang betina. Yang jantannya ada satu keluar kayak indukan betinanya, saya mainkan di kolong, tapi masih jarak sekitar 50 sampai 100, jadi belum ketara bagusnya. Artinya belum ketara, kalau udah tinggi turunnya gimana. Tapi kalau untuk awal-awal kayaknya calonnya dia rapi dan agak nyetut sedikit. Tapi nanti kalau udah tinggi saya belum tahu, karena masih 2 atau 3 giringan, jaraknya masih 50 lebih ya, hampir 100 lah. Nah, kalau di kolongan itu bendera 1 itu baru sampai situ, itu pun sudah 3 giringan. Karena
Kalau saya biasanya pelan sekali untuk awal-awal itu, saya bikin bertahap, betul-betul bertahap. Nanti untuk ke belakangnya kalau udah ada tenaganya biasanya saya akan percepat atau saya gandengin terus sampai di fall. Ini saya agak beda dari teman-teman cara ngelatihnya, jadi kadang-kadang ya wah terlalu apa ya istilahnya, kalau teman-teman bilang terlalu eman-eman gitu ya, takut hilang atau bagaimana. Kemudian kalau gandeng, wah urung belum ada tenaganya kok udah digandeng, biarlah, biar supaya apa, dia ngikutin gandengannya, nggak kemana-mana, jadi nggak apa istilahnya, resiko hilangnya atau resiko turun di sembarang tempat itu kecil. Itu ya Mas Rosa aja, dan juga teman-teman yang ingin ternak burung yang terlalu kecil, ingin anakannya setipe dengan bapaknya, carikan yang benar-benar setipe ya, yang mendekati sekali lah, kalau bisa mirip, yang agak besar. Nah nanti untuk anakannya supaya badannya besar, itu dari makanannya jangan sampai terlambat Mas Rosa aja. Oke, semoga ini bermanfaat ya, sebagai referensi, sekedar penambah wawasan untuk sebaiknya saya ginikan burungnya gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.